Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Negeri 2 Peterongan akan menjelaskan tata cara mengurus jenazah mulai dari memandikan sampai mensolati jenazah. Berikut adalah pembahasannya. Yang pertama, memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, kita juga perlu memperhatikan beberapa hal. Di antaranya yaitu mengenal syarat-syarat wajib memandikan jenazah, orang-orang yang mempunyai hak memandikan jenazah, dan kemudian tata cara memandikan jenazah itu sendiri. Berikut adalah pembahasannya. Syarat-syarat wajib memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah merupakan orang Islam. 2. Terdapat atau masih ada bagian tubuhnya walaupun sedikit. Misalkan, ketika orang tersebut tertabrak kereta sehingga tubuhnya hancur berkeping-keping, namun masih ditemukan bagian tubuhnya seperti kaki, maka itu wajib untuk dimandikan. Yang ketiga, meninggalnya bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan ketika membela agama Islam. Keempat, yang berhak memandikan jenazah. 5. Jika jenazah tersebut berjenis kelamin laki-laki, maka yang wajib memandikannya juga laki-laki. Perempuan tidak diperbolehkan memandikan jenazah tersebut kecuali istri dan mahramnya. Keenam, jika jenazah tersebut berjenis kelamin perempuan, maka yang wajib memandikannya adalah perempuan. Laki-laki tidak diperbolehkan memandikan jenazah tersebut kecuali suami dan mahramnya. Ketujuh, jika jenazah tersebut merupakan seorang istri, maka apabila suami dan mahram masih ada, yang lebih berhak memandikan adalah suami. 8. Jika jenazah tersebut merupakan seorang suami, maka apabila istri dan mahramnya masih ada, yang lebih berhak memandikan adalah istri. 9. Kemudian, jika jenazah tersebut adalah anak laki-laki yang masih kecil, perempuan diperbolehkan untuk memandikannya. Begitu pula sebaliknya, jika jenazah tersebut anak perempuan yang masih kecil, maka laki-laki diperbolehkan untuk memandikannya. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah harus dimandikan di tempat yang tertutup, agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan saja. Yang kedua, jenazah ditempatkan di tempat yang tinggi, seperti dipan atau meja yang panjang. 3. Menggunakan sarung untuk menutup aurat jenazah. Keempat, jenazah didudukkan atau disandarkan pada sesuatu, kemudian diusap perutnya dan ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Lalu, yang memandikan menggunakan sarung tangan kiri untuk membasuh lubang depan dan lubang belakang jenazah. Kemudian membersihkan mulut dan hidung jenazah. Setelah itu, mewudukannya seperti wudunya orang yang masih hidup. 5. Membasuh kepala dan wajah jenazah dengan menggunakan sabun atau lainnya, kemudian menyisir rambutnya. Yang keenam, membasuh seluruh tubuh mulai dari sisi kanan jenazah kemudian sisi kirinya, dan disunahkan untuk membasuh sebanyak 3 kali. Kedua, mengkafani jenazah. Kain kafan dibeli menggunakan harta dari orang yang meninggal tersebut. Apabila jenazah tersebut adalah laki-laki, maka membutuhkan kain kafan sebanyak 3 lapis. Namun, apabila jenazah tersebut adalah perempuan, maka membutuhkan kain kafan sebanyak 5 lapis, dan itu sudah termasuk yang digunakan sebagai pakaian dalaman atau basahan jenazah. Dalam hadis riwayat Muslim, Abu Salamah radhiyallahu anhu bercerita bahwa ia pernah bertanya pada Aisyah radhiyallahu anhu, "Berapa lapiskah kain kafan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" 3 lapis kain kafan putih, jawab Aisyah. Disunahkan pula untuk memberi wewangian pada kain kafan. Tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama, membentangkan tali-tali pengikat kain kafan secukupnya. Kedua, membentangkan lapis pertama kain kafan di atas tali tersebut, kemudian ditambahkan wewangian. 3. Membentangkan lapis kedua kain kafan di atas lapis pertama kain kafan, kemudian ditambahkan wewangian. Keempat, membentangkan lapis ketiga kain kafan di atas lapis kedua kain kafan, kemudian ditambahkan wewangian. 5. Letakkan jenazah pada kain kafan tersebut. 6. Tutup menggunakan kain kafan lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan, lalu dari sisi kanan ke kiri. 7. Tutup menggunakan kain kafan lapis kedua dari sisi kiri ke kanan, lalu dari sisi kanan ke kiri. 8. Tutup menggunakan kain kafan lapis pertama dari sisi kiri ke kanan, lalu dari sisi kanan ke kiri. Yang terakhir,
kemudian mengikat jenazah dengan tali-tali tadi. Yang ketiga, menyolati jenazah. Rukun sholat jenazah ada 8, yaitu 1. Niat 2. Berdiri bagi yang mampu 3. 4 kali takbir 4. Mengangkat tangan pada saat takbir pertama 5. Membaca surat Al-Fatihah, lalu membaca salawat Nabi 7. Berdoa untuk jenazah 8. Salam. Tata cara sholat jenazah. 1. Takbiratul ihram dan membaca niat. Lafaz niat sholat jenazah untuk jenazah laki-laki sebagai berikut, dan lafaz niat sholat jenazah untuk jenazah perempuan sebagai berikut. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Setelah takbiratul ihram, tangan diletakkan di atas pusar sebagaimana sholat pada umumnya, lalu membaca surat Al-Fatihah. 2. Takbir yang kedua, setelah itu membaca salawat Nabi. 3. Takbir ketiga, setelah itu membaca doa untuk jenazah. Untuk jenazah perempuan, doa singkat tersebut seperti ini. 4. Takbir keempat, berdoa dengan doa untuk jenazah dan doa untuk orang-orang yang ditinggalkannya, sebagaimana diriwayatkan Imam Abu Dawud. Dan jika jenazahnya perempuan, maka doanya sebagai berikut. Yang terakhir, salam, yakni mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri sebagaimana sholat-sholat lainnya. Proses yang terakhir adalah dilanjutkan dengan proses pemakaman jenazah. Sekian yang dapat kami sampaikan dalam video tata cara merawat jenazah. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.